Baik, sebelum itu Pak ingin tanya dulu. Kamu pernah dengar lingkungan ekosistem atau satu ekosistem itu? Kamu pernah dengar mungkin di pelajaran kelas 4, kelas 3 dulu di pelajaran IPAS? Mungkin kamu pernah dengar? Lingkungan. Oh, lingkungan ya. Baik, di dalam lingkungan ekosistem itu ada dua komponen adik-adik. Yang pertama itu dia terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Di mana dalam kedua komponen ini mereka itu melakukan suatu tindakan timbal balik yang tak terpisahkan antara dua komponen ini. Kita bisa lihat di dalam pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang berinteraksi satu sama lain membentuk sebuah kesatuan yang disebut ekosistem. Baik, mungkin kamu pernah dengar di biotik ini. Biotik ini dari bahasa Yunani yang bernama bio atau kehidupan. Contoh komponen biotik itu ada 4. Yang pertama manusia, hewan, tumbuhan, dan yang terakhir bakteri. Baik. Yang kedua komponen abiotik atau komponen tak hidup. Komponen tak hidup ini biasanya dia itu tidak memiliki nyawa dan tidak bisa bergerak seperti ciri-ciri pada makhluk hidup seperti biasanya. Contohnya apa? Batu. Apalagi? Kayu. Nah, kayu. Air. Oke. Seperti pengertian komponen abiotik ini adalah semua benda mati yang ada di sekitar organisme dan memberikan manfaat serta pengaruh bagi kehidupan makhluk hidup. Ini termasuk faktor-faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi kehidupan organisme seperti yang adik-adik sebut tadi, tanah, air, meliputi juga suhu, iklim, dan juga cahaya matahari. Di sini kita akan bahas ada beberapa manfaat ekosistem. Yang pertama, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, pembuatan obat-obat, dan regulasi iklim. Yang pertama, sumber daya alam. Ekosistem menyediakan sumber daya alam. Contohnya sumber daya alam itu apa saja adik-adik yang kami tahu? Sumber daya alam. Air. Emas contohnya. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Karena ada dua sumber daya alam itu, yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Seperti yang Aristo ngomong tadi itu, yang dapat diperbarui, yang selalu ada setiap saat. Air contohnya, sumber daya air dan matahari. Yang kedua, keanekaragaman hayati. Manfaat ekosistem ini juga meliputi keanekaragaman hayati. Contohnya itu hewan-hewan, tumbuhan, di mana ekosistem ini membentuk suatu keanekaragaman hayati. Contoh kamu lihat misalnya di suatu daerah yang hutannya itu rimbun. Biasanya di dalam hutan rimbun itu terdapat keanekaragaman hayati yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan yang begitu beragam. Dan yang ketiga, pembuatan obat-obatan. Dengan adanya ekosistem, kita bisa menemukan obat-obatan tradisional yang dipakai oleh leluhur kita dulu, nenek moyang kita, dan bisa digunakan sampai sekarang juga. Di mana keanekaragaman manfaat ekosistem menyediakan obat-obatan yang ada di lingkungan atau yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Yang keempat, regulasi iklim. Kita masuk poin yang berikut, penyebab ketidakseimbangan ekosistem.
Bisa baca depan? Bisa minta adik Risto ya atau adik Fano bisa membacakan yang ini penyebab ketidakseimbangan. Ini ketidakseimbangan ekosistem. Ini ketidakseimbangan ekosistem sangat beragam dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang alami maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Berikut beberapa penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Yang pertama, polusi. Sampai di atas, sampai di udara. Polusi udara, air, dan tanah. Emisi, ya emisi. Emisi gas-gas berbahaya dari Iya. emisi gas-gas berbahaya dari pembakaran bahan bakar fosil, industri dan kegiatan lainnya dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Polusi ini dapat menyebabkan kerusakan pada komponen biologik dan abiotik, termasuk perubahan kimia tanah, air, dan udara. Oke, baik. Kita lihat. Yang pertama, itu tadi ada polusi ya. Polusi itu ada beberapa yang seperti teman Fano sudah ngomong tadi, ada polusi udara, polusi tanah, polusi air, dan saya lupa tadi ada satu sebenarnya yaitu polusi suara. Kamu coba melihat dulu, perhatikan polusi udara ini. Biasanya polusi udara itu dimana kalau kita lihat suatu lingkungan itu, contohnya dia berasap karena asap rokok tuh, terus ada asap apa lagi selain asap mobil, asap kendaraan tuh, terus ada apa lagi? Asap mobil, asap apa lagi? Asap kebakaran tuh. Itu yang yuk, asap rokok. Ah, itu tadi yang asap mobil, asap rokok. Terus ada polusi tanah. Polusi tanah ini disebabkan akibat aktivitas manusia, di mana mereka itu mencemari lingkungan, yaitu tanah, di mana seperti membuang limbah atau mengubur bahan-bahan kimia dari ya seperti plastik itu timbul. Seperti yang adik-adik ketahui, kalau plastik itu dia dapat terurai itu lama ya, jadi dia tidak seperti bahan-bahan lainnya, jadi dia tidak dapat mencemari tanah dan dapat merusak kualitas lingkungan atau kualitas tanah. Iya, coba. Ya betul. Coba kalau adik-adik lihat ini, misalnya kalau terdapat plastik di dalam tanah, itu dia bisa secara tidak langsung mengganggu aktivitas yang terjadi di dalam tanah dan membuat kesuburan itu berkurang. Yang ketiga, pencemaran air. Adik-adik coba kita lihat di lingkungannya adik-adik, di tempat tinggalnya adik-adik, pasti kan banyak sampah tuh. Banyak sampah. Mungkin limbah di sini, limbah contohnya limbah pabrik itu agak kurang nih. Mungkin di pasar saja. Tapi kalau kita lihat limbah-limbah yang contohnya itu macam sampah itu, paper atau iya terus ya betul macam yang memang adik saya ngomong. Semua itu yang mencemari air. Dan yang terakhir tadi Pak ngomong yaitu pencemaran suara ya, pencemaran suara. Pencemaran suara ini contohnya misalnya ada yang tinggal di samping ini, kali-kali kamu tinggal di samping bengkel mungkin atau ada aktivitas pembangunan gitu. Ada yang tinggal di samping ini seperti yang Pak contoh tadi. Contohnya bengkel di samping bengkel yang ribut sekali kan? Iya, Pak. Ada yang tinggal di samping bandara? Tidak ada ya. Pokoknya begitu. Polusi suara itu disebabkan karena aktivitas yang mengganggu pendengaran ya. Contohnya misal kalau di bengkel itu, kan pasti orang setel motor tuh, mereka agak super kuat tuh. Ya, jadi mengganggu kita punya aktivitas dalam rumah. Yang kedua, coba adik pasti baca poin yang kedua, penggunaan pestisida yang berlebihan. Salah yang besar ini. Iya. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat membunuh hewan yang
sebagai apa? Petani di sini. Ya Pak. Siapa orang tuanya di sini yang bekerja sebagai petani? Saya Pak. Oh iya, hampir semua rata-rata nih. Iya Pak. Kan pasti kamu punya bapak mama di rumah kan menggunakan pestisida tuh. Iya Pak. Nah, di mana pestisida ini? Yuk. Iya Pak. Ya tuh, hampir semua untuk penggunaan pestisida itu penting juga adik-adik. Maksudnya kita lihat kalau hama-hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman tidak bisa menggunakan pestisida. Tetapi pestisida yang beredar di lingkungan kita sekarang ini biasanya itu berbahan kimia yang jika kalau digunakan secara berlebihan pada tanaman itu dapat menyebabkan kerusakan. Kerusakan ini contohnya jika serangga atau burung makan itu daun, ketika kita menggunakan pestisida secara berlebihan, bahan-bahan kimia tersebut akan masuk ke dalam tubuh hewan tersebut dan dapat mempengaruhi sistem kerja otak mereka. Begitupun juga kepada kita manusia. Contohnya, ketika kita memanen kangkung, kita contohnya mungkin adik-adik ada yang orang tuanya menjadi petani kangkung, terus menggunakan pestisida yang berlebihan, maksudnya lewat dari takaran. Yang misalnya per hektar itu menggunakan 50 mili, tapi orang tua adik-adik menggunakannya sampai 75 bahkan 100 mili. Oke, baik adik-adik. Tadi itu kerusakan-kerusakan akibat maksudnya aktivitas-aktivitas manusia. Baik, dari setelah kita melihat itu, kita bisa menemukan cara menjaga keseimbangan ekosistem. Ada 5. Yang pertama, konservasi dan pelestarian lingkungan alam. Yang kedua, melakukan revitalisasi atau penghijauan dengan menanam kembali. Mungkin adik-adik dulu pernah ikut pramuka atau pergi tanam pohon itu atau pergi tanam bibit di bawah kaki gunung. Ya, pas itu pas kalau pramuka dulu. Yang ketiga, mengelola limbah sampah dengan baik dengan cara mendaur ulang. Jadi adik-adik semua sampah itu tidak bisa, maksudnya tidak ingin kita buang saja, tapi dia juga bisa digunakan dan dengan cara mendaur ulang. Yang keempat, tidak melakukan perburuan hewan liar. Contoh hewan liar di sini itu adik-adik mereka biasanya tinggal di pegunungan dan jauh dari aktivitas manusia. Yang polusi baik itu polusi air, tanah, udara, dan suara. Baik, dari kelima cara ini itu cara menjaga keseimbangan ekosistem. Baik, kita bisa mengambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwa menjaga keseimbangan ekosistem itu merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia, di mana ekosistem ini juga menyediakan berbagai macam manfaat bagi kita, baik itu manfaat secara keanekaragaman hayati dan juga obat-obatan. Peran kita sebagai manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem itu sangat penting. Oke, baik adik-adik, itu saja materi kita pada hari